wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi hari ini dengan Ustazah Ika masih dalam belajar IPA karena IPA menyenangkan. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Bagaimana puasa hari ini? Ya, semoga tetap dilancarkan ya sampai nanti di akhir bulan Ramadan. Oke anak-anak, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di bab terakhir, di bab 8 ya, tentang zat murni dan zat campuran. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita baca doa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini membawa keberkahan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Apakah kalian pernah membuat minuman kopi susu? Ya, pada saat membuat minuman kopi susu, apa aja sih bahan yang kita perlukan? Ya, ada air panas, ya, ada kopi dan juga susu. Nah, minuman kopi susu tersebut merupakan salah satu contoh dari campuran. Anak-anak juga pernah melihat besi, kemudian ada perak, ya, dan juga emas ya, emas batangan biasanya ini ya. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari zat murni. Nah, pengertiannya apa sih campuran dan zat murni? Kita simak di materi berikutnya. Tahukah kalian, setiap benda yang ada di sekitar kita itu termasuk ke dalam materi. Apa sih materi? Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang atau memiliki volume dan mempunyai massa. Nah, untuk materi yang terdapat di alam itu bisa berupa zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, untuk materi yang ada di alam itu terbagi menjadi dua, yaitu zat campuran dan zat murni. Nah, sekarang anak-anak perhatikan penjelasan materi tentang apa itu zat murni, apa itu zat campuran, dan apa saja contoh-contohnya. Perhatikan baik-baik. Zat murni adalah materi yang hanya tersusun atas satu zat saja. Contohnya bisa kita lihat ya. Ada besi, ada aluminium, ada perak, ada emas, dan lain-lain. Campuran merupakan dua kumpulan zat atau lebih. Di dalam campuran, zat-zat asalnya masih tampak. Hampir di semua materi yang ada di kehidupan sehari-hari itu merupakan contoh dari campuran. Salah satu contohnya adalah larutan gula. Larutan gula ini terdiri dari air dan gula. Semakin banyak gula yang kita masukkan ke dalam air tersebut, maka rasanya akan manis. Berdasarkan merata atau tidak meratanya zat yang ada di dalam campuran, maka campuran dibagi menjadi dua. Yang pertama ada campuran homogen. Yang kedua ada campuran heterogen. Nah, apa sih campuran homogen dan campuran heterogen itu? Kita lihat penjelasan dari materi berikut ini. Yang pertama ada campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisinya merata. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Salah satu contoh campuran homogen adalah garam yang dilarutkan dalam air panas. Jika kita mencampurkan garam dengan air panas di dalam suatu gelas, kemudian mengaduknya beberapa kali dengan sendok, maka lama-kelamaan garam tidak tampak lagi dari pencampuran tersebut.
Contoh lain campuran homogen adalah udara. Udara tersusun dari berbagai jenis gas. Gas yang menyusun udara diantaranya nitrogen, oksigen, hidrogen, dan karbon dioksida. Dalam sebuah larutan ditandai adanya zat terlarut dan zat pelarut. Zat terlarut adalah zat yang lebih sedikit dibandingkan zat pelarut. Zat pelarut adalah zat yang jumlahnya lebih banyak dan tidak lebih pekat dari zat terlarut. Pada contoh larutan garam, butir garam merupakan zat terlarutnya, sedangkan air panasnya merupakan zat pelarut. Semakin banyak zat terlarut, maka akan semakin pekat larutan yang terbentuk. Campuran yang kedua adalah heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Contoh campuran heterogen adalah kopi yang dilarutkan dengan air. Jika kita mencampurkan kopi dengan air, kita masih dapat membedakan serbuk kopi dengan air. Selain itu, jika kita diamkan, maka serbuk kopi akan mengendap di dasar gelas. Dalam sebuah campuran ditandai dengan adanya endapan jika dilakukan penyaringan atau pengendapan. Endapan adalah materi padat yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cair. Contoh lain campuran heterogen adalah pasir yang merupakan campuran dari berbagai jenis batuan. Nah, anak-anak perhatikan gambar di layar kalian ya. Di sini ada gambar air sirup. Kemudian gambar yang kedua adalah air dan minyak. Nah, di antara air sirup dan air dan minyak, manakah yang termasuk campuran homogen dan heterogen? Ya, yang homogen tentunya air sirup ya, dan yang heterogen contohnya minyak dan air. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk materi hari ini. Kita lanjutkan minggu depan ya dengan pembahasan yang berbeda. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, Ustazah berpesan ya, tetap jaga kesehatan dengan patuhi protokol kesehatannya. Kemudian puasanya dan ibadah-ibadah yang lain harus tetap dilaksanakan. Semangat puasa ya, dan tetap jaga kesehatan. Ustazah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.